Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatahal abwabal musyahadah ala abwabil mujahadah bimiftahi la ilaha illallah wa nawwara qulubal dzakirin bi anwari la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum bihaqqi la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum min ahli la ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masih dalam pembahasan surah Asy-Syura di ayat 88 dan 89. Masih dalam kajian ayat ini dalam surah Asy-Syura ayat 88 dan 89. Di hari yang tidak bermanfaat lagi harta, yang tidak bermanfaat pula anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. 2 minggu yang kemarin telah kita bahas apa itu qalbun salim. Pertama, menurut Sa'id bin Musayyib, bahwa hati yang selamat itu hati yang terlepas daripada kemusyrikan dan juga kemunafikan. Sedangkan Imam An-Naisaburi mengatakan qalbun salim itu wal qalbul khali anil bid'ah, hati yang sekosong daripada bid'ah dan tenang dalam mengerjakan sunnah. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita kupas qalbun salim ini menurut sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah yang beliau itu terkenal dengan ahli tafsirnya. Beliau orang terkenal dengan ahli tafsir. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dia ada keluarga dengan Rasulullah di Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nyambungnya di Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ini kelahiran 619 Masehi. Beliau seorang sahabat Rasulullah yang begitu luar biasa, yang terkenal kealimannya, kewaraannya, dan berbagai macam sifat-sifat mulia daripada Abdullah bin Abbas ini. Beliau pernah ditanyakan orang makna daripada ayat Asy-Syura ayat 89. Dan memang beliau ini terkenal sebagai ahli tafsir. Jadi wajar ditanya orang apa tafsirnya daripada hati yang selamat. Apa kata beliau ketika ditanya tentang hati yang selamat menurut Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ditanya tentang hati yang selamat, jawab beliau, ialah hati yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hati yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi hatinya penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi hatinya yang bersaksi, bukan sekedar ucapannya.
Karena kalau ucapan saja yang bersaksi itu masih kategori orang-orang munafik. Di hati yang menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itulah kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, itulah yang dimaksud dengan qalbun salim atau hati yang selamat, hati yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Karena orang-orang di zaman Nabi itu pun terpecah belah. Ada yang benar-benar beriman, ada pula yang munafik. Di Al-Baqarah ayat ke-8 saja Allah sudah menceritakan. Di ayat-ayat awal, di ayat ke-8. Wa minan nas, setengah daripada manusia, sebagian manusia itu kata Allah, ada yang mengatakan amanna billah, aku beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, aku beriman dengan hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, namun mereka tidak beriman. Lidahnya mengatakan kalimat tersebut, namun hatinya tidak. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini tidak termaksud dalam hati qalbun salim menurut Ibnu Abbas. Hati yang menyaksikan, bukan sekedar ucapan saja. Karena ucapan ini sering dipermainkan oleh orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir di hadapan Nabi mengatakan beriman dengan Allah dan hari akhir, namun di belakangnya mereka itu kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saking pentingnya hati yang menyaksikan ini, pernah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu pernah membonceng Mu'az. Nabi pernah membawa Mu'az dalam sebuah kendaraan. Kendaraan dulu kan binatang. Nabi membonceng Mu'az dan Nabi berkata, ya Mu'az. Nabi membawa Mu'az. Mu'az duduk di belakang Rasulullah. Nabi mengatakan apa ya Mu'az? Apa jawab Mu'az? Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Tapi Nabi mengatakan lagi ya Mu'az. Nabi dijawab Mu'az lagi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi mengatakan lagi ya Mu'az. Dijawab Mu'az lagi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ini apa? Memberikan isyarat setelah ini ada kabar yang sangat penting. Nabi sampai 3 kali ya Mu'az, ya Mu'az, ya Mu'az. Dijawab Mu'az, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Apa kata Rasulullah ketika mengatakan demikian? Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi, sidqan min qalbihi, illa harramahallahu alaihi nar. Apa kata Rasulullah setelah memanggil Mu'az 3 kali? Ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun, yashhadu, yang dia bersaksi, alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, namun sidqan min qalbihi, syaratnya sidq, benar dengan hatinya. Dia mengucapkan itu benar-benar dari dalam hatinya. Illa haramahallah alaihin nar, kecuali Allah haramkan atasnya neraka. Namun syaratnya apa? Sidqan min qalbihi, harus dengan hati, bukan sekedar ucapan. Ini pentingnya mengucapkan syahadat ini harus dengan hati juga. Jadi tidak cukup sekedar lisan. Agar terbeda antara orang munafik, orang musyrik, orang kafir, dan orang-orang yang benar-benar beriman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi seorang tokoh besar dalam tabi'in yang bernama Imam Hasanul Basri. Beliau kelahiran 22 Hijriah. Imam Hasan Basri lahir 22 Hijriah. Seorang tokoh tabi'in yang begitu masyhur kewaliannya, kealimannya, Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri ini pernah ditanya orang, wahai Imam Hasanul Basri, sampai kabar kepada kami, barang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga.
Siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga? Apakah benar wahai Imam Hasan Basri? Simple, mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Apa jawab Imam Hasan Basri ketika ditanya orang, apakah benar kabar tersebut? Beliau menjawab apa? Kata beliau, benar. Namun tidak sesederhana itu. Harus ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu harus menunaikan hak dan kewajibannya, atau ada adab-adabnya, syarat-syaratnya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meskipun cuma satu kali, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun tidak sekedar ucapan, tidak sesederhana mengucapkan kalimat tersebut, kata Imam Hasanul Basri. Begitu juga ada seorang tokoh tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih. Wahab ibni Munabbih. Beliau kelahiran 655 Masehi di kota Yaman. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini pun juga pernah ditanya orang, wahai Wahab bin Munabbih, sampai kabar kepada kami bahwa miftahul jannah, anak kunci surga itu ialah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang mengucapkan kalimat tersebut, dia bisa mendapatkan kunci masuk ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Apakah benar wahai Wahab bin Munabbih, anak kunci surga ialah kalimat la ilaha illallah? Apa jawab Wahab bin Munabbih ketika ditanya orang, apakah benar kunci surga itu la ilaha illallah? Kalau orang mengatakan itu masuk, pasti masuk ke dalam surga karena dia telah memiliki kunci masuk ke dalamnya. Apa dijawab beliau? Benar, kunci surga itu ialah miftahul jannah la ilaha illallah. Namun kata beliau, kunci itu memiliki gerigi. Kita bisa lihat kunci-kunci kita itu ada geriginya. Nah, jadi kata Wahab bin Munabbih, kunci la ilaha illallah pun ada geriginya. Kalau tanpa geriginya, polos kuncinya, maka tetap tidak bisa membuka pintu surga. Di ada gerigi kunci kalimat la ilaha illallah itu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ini tidak cukup sekedar la ilaha illallah atau kunci polos tanpa ada gerigi dalam kuncinya, pasti tidak bisa membuka pintunya. Kan tiap rumah tuh ada kunci-kuncinya, sepeda motor tuh ada kunci-kuncinya, kan ada gerigi kuncinya. Nah seperti itu kata Wahab bin Munabbih, pintu surga la ilaha illallah tuh ada geriginya, ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya dalam pengucapan la ilaha illallah. Barulah kalau orang demikian bisa memiliki pintu surga, kunci pintu surga. Ada harus gerigi-geriginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang terpenting yang harus kita pahami tentang syarat-syaratnya, adab atau kewajibannya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Agar apa? Agar pintu surga terbuka, agar kita layak masuk ke dalamnya. Di antara syarat-syaratnya, adab-adabnya ketika mengucapkan la ilaha illallah ini, sebagian ulama sufi itu ada membagikan beberapa macam syarat-syaratnya atau adab-adabnya. Di antara syarat yang terpenting ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, ini yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa syaratnya. Yang pertama, orang tersebut itu harus memiliki ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Syarat pertama harus ada ilmunya. Ilmu tentang la ilaha illallah. Apa ilmunya? Sampai-sampai Quran itu mengatakan dalam surah Muhammad di ayat 19. Dilihat surah Muhammad di ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi disuruh dulu mengetahui
pelajari dulu ilmunya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Nah, jadi yang pertama kita harus punya ilmu dulu apa artinya, maknanya dari kalimat la ilaha illallah ini. Nah, jadi agar kalimat itu mendapatkan gerigi kunci surganya, kita pahami dulu syarat yang pertamanya ada ilmu. Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19. Apa ilmunya? Bahwa tidak ada yang benar-benar disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Itu ilmu dasar. Bahwa tidak ada yang la ma'buda illallah, bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu yang perlu kita yakini pertama kali. La ma'buda illallah. Itu cukup di pertama ilmu dulu. La ma'buda illallah. Bahkan ada dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, Rasulullah itu pernah berkata, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa, kata Rasulullah, meninggal dunia, man mata, orang yang meninggal dunia, wa huwa ya'lamu, dia punya ilmu, dia mengetahui, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, illa dakhala jannah, kecuali Allah masukkan dalam surga. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di ilmu yang pertama harus kita tahu dulu bahwa la ma'buda illallah, bahwa yang tidak ada disembah sebenarnya ini kecuali hanya Allah. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Syarat yang kedua, kata sebagian ulama sufi, ilmu yang keduanya harus yakin. Ini ilmu yang kedua yakin. Yakin ini bisa dikatakan kesempurnaan ilmu adalah yakin. Karena kita sama-sama punya ilmu, tapi belum tentu sama-sama punya keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan, bisa dikatakan kita kesempurnaan ilmu sudah kita dapatkan. Nah, jadi syarat yang kedua, yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Ilmu yang kedua yakin. Kita benar-benar meyakini, tahu artinya bahwa la ma'budu illallah. Dan kedua, kita yakini bahwa memang benar-benar tidak ada disembah kecuali hanya Allah. Ini syarat yang kedua. Yakin. Dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah juga pernah bersabda, kata Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. La yalqallahu bihima abdun ghayra syakin bihima illa dakhala jannah." La yalqallahu abdun, la yalqallahu bihima abdun ghayra syakin. Tidak berjumpa kepada Allah dengan dua kalimat tadi, dua kalimat syahadat, oleh seorang hamba, namun syaratnya ghayra syak, tanpa ada keraguan. Tanpa ada keraguan bihima, dengan dua kalimat syahadat tadi, kecuali illa dakhala jannah, kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi syaratnya hamba yakin ghayra syakin, tidak ragu-ragu, yakin dengan kalimat la ilaha illallah. Tahu artinya, yang kedua kita yakini tentang kalimatnya. Nah, jadi bukan sekadar ucapan. Lalu yang ketiga, setelah yakin, inqiyad dengan kalimat la ilaha illallah ini. Inqiyad ini tunduk atau patuh dengan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa? Tunduk dengan syariat yang Allah berikan, tunduk dengan syariat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Nah, jadi kalimatnya ini tetap harus ada, kita itu tunduk melaksanakan syariat Allah. Inqiyad ini bukan sekedar qabul, mirip sedikit maknanya namun berbeda. Kalau qabul itu menerima dengan ucapan dan hati, qabul. Tapi kalau inqiyad ini menerima dengan seluruh anggota tubuh kita, namanya inqiyad. Tunduk patuh dengan seluruh anggota tubuh kita dengan kalimat la ilaha illallah. Syarat yang ketiga adalah inqiyad.
Lalu syarat yang keempat adalah ikhlas. Keempat adalah ikhlas. Ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dalam surah Al-Bayyinah di ayat kelima Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak ada perintah kalian kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, mengucapkan kalimat tersebut pun harus mukhlisin, ikhlas. Jadi ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tahu, yakin, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang keempatnya ikhlas ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu yang terakhir ialah mahabbah, cinta. Cinta dengan kalimat tersebut. Mahabbah dengan kalimat la ilaha illallah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu bersangatan cinta kepada Allah. Tahu kalimat la ilaha illallah, yakin kalimat la ilaha illallah, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, ikhlas ketika mengucapkannya, lalu cintai kalimat la ilaha illallah. Kalau 5 macam ini ada ketika mengucapkan la ilaha illallah, maka pintu surga pasti terbuka. Allah berikan kunci surga kepada kita. Gerigi-gerigi kuncinya sudah Allah berikan kepada orang yang memenuhi beberapa syarat dalam kalimat la ilaha illallah.